Musik. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Sekretariat Gereja atau Penatua Jimmy Situmorang. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-31. Kebaktian syukur HUT ke-31 GKI Pamanukan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026, dilayani oleh Penatua Kristianto. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 waktu pukul 5.30 WIB, tempat di gereja dipimpin Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Andri Ajunaidi. Tempat di gereja dipimpin Penatua Kristianto, liturgos Ibu Insirarsi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian Rabu Abu akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 waktu pukul 19 jam 7 malam, dilayani Penatua Kristianto. Umat diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Rapat pembentukan Panitia Paskah. Dalam rangka masa Raya Paskah 2026, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir dalam rapat pembentukan panitia yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Februari 2026, waktunya setelah kebaktian, tempat di gereja, dengan agenda pembentukan Panitia Paskah 2026. Persembahan HUT ke-31 GKI Pamanukan. Dalam rangka peringatan HUT ke-31 GKI Pamanukan yang jatuh pada tanggal 6 Februari, Majelis Jemaat telah menentukan anggaran sebesar 3 juta rupiah. Adapun persembahan yang sudah masuk sebesar 1.500.000 rupiah. Masih ada kekurangan 1.500.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi dan dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Untuk persembahan umat yang masuk dari tanggal 31 sampai dengan 5 Februari sebesar 6.152.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Kita akan melihat sejenak penayangan sejarah HUT ke-31 GKI Pamanukan. Sejalan waktu yang panjang, GKI Pamanukan telah menjadi saksi bisu perjalanan iman banyak jiwa. Dari masa ke masa, gereja ini terus berkembang di tengah hiruk-pikuk dunia. Mari kita telusuri perjalanan 31 tahun ini dari masa prapendewasaan hingga masa kini. Sejarah perkembangan jemaat GKI Pamanukan tidak dapat dilepaskan dari keluarga Letnan B. Lahe, karena beliaulah yang merintis kebaktian di rumahnya pada tahun 1951. Kebaktian dihadiri oleh keluarga B. Lahe, keluarga Ong Chun Piao, keluarga Ai Chai Hok, keluarga Cheng Buntong, keluarga Tan Chin An, keluarga Yok Beng, dan Po Tiong Choan. Saat itu pelayanan di tempat ini dilayani oleh pengerja GKI Indramayu, karena Pamanukan merupakan pos perkabaran Injil dari GKI Indramayu. Sebelum tahun 1969, tempat kebaktian masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada pertengahan tahun 1969, mulai ada kerinduan untuk memiliki gedung gereja sendiri. Atas dukungan Majelis Jemaat GKI Indramayu,
Pos Perkabaran Injil Pamanukan membeli tanah seluas 512 meter persegi yang terletak di Jalan Albasiah nomor 37. Pada tahun 1969, gedung gereja mulai dipakai. Dengan adanya sarana ibadah yang tetap, maka pertumbuhan dan perkembangan bakal jemaat ini semakin kompak. Pada tahun 1981 dalam persidangan Majelis Klasis Cirebon ke-23, tahun 1981, memutuskan bahwa Pos Pekabaran Injil Pamanukan menjadi bakal jemaat GKI Pamanukan. Dan bulan Agustus tahun 1989, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat meminta kesediaan GKI Guntur untuk menjadi jemaat induk bagi bakal jemaat Pamanukan sampai pendewasaan. Majelis Jemaat GKI Guntur pun dalam persidangan bulan Oktober tahun 1989 memutuskan untuk menerima bakal jemaat Pamanukan sebagai bakal jemaat asuhan GKI Guntur. Bersama dengan Majelis Jemaat GKI Guntur, Bajem GKI Pamanukan terus mempersiapkan diri dalam proses pendewasaannya, sehingga pada tanggal 6 Februari tahun 1995, Bajem Pamanukan secara resmi menjadi jemaat dewasa dengan nama GKI Pamanukan. Setelah peresmian pada tahun 1995, GKI Pamanukan memasuki babak baru dalam perjalanannya. Dengan penuh semangat, jemaat mulai menjalankan tugas panggilan gereja secara mandiri. Setiap minggu kebaktian rutin diadakan, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi seluruh anggota. Tidak hanya itu, komisi-komisi seperti anak, dewasa dan lansia juga aktif berkarya menjangkau berbagai lapisan usia. Selama bertahun-tahun GKI Pamanukan terus bertumbuh dan berkembang. Namun satu hal yang sangat dirindukan adalah kehadiran seorang pendeta. Doa dan harapan jemaat pun terjawab. Pendeta Dahan Amir Sarifudin resmi ditahbiskan sebagai pendeta di GKI Pamanukan. Pada tanggal 22 Mei 2022, beliau secara resmi memasuki masa emeritus. Namun pada tanggal 16 Desember 2024, beliau berpulang ke rumah Bapa di surga karena sakit. Kehadiran beliau membawa angin segar bagi pelayanan gereja. Dengan penuh dedikasi, beliau membimbing dan mengembalakan jemaat ini. Tuhan juga memanggil beberapa orang menjadi penatua, memperkuat struktur pelayanan gereja. Majelis Jemaat berupaya untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan sehingga GKI Pamanukan menjadi semakin bertumbuh dan dikenal di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah anggota jemaat dan simpatisan terus bertambah. Melihat kondisi bangunan gereja yang sudah tidak memadai, pada tahun 2011, Majelis Jemaat memutuskan untuk melakukan renovasi. Dengan semangat gotong royong jemaat bahu-membahu mewujudkan renovasi gedung gereja. Hasilnya, gedung gereja menjadi lebih nyaman dan layak digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah dan pelayanan. Perjalanan 31 tahun GKI Pamanukan adalah sebuah kisah yang penuh berkat dengan kasih karunia Tuhan. Selama 31 tahun perjalanan kehidupan pelayanan GKI Pamanukan, penuh liku-liku dan pergumulan. Namun selama 31 tahun itu jugalah penyertaan dan pertolongan Kristus Kepala Gereja selalu nyata. Keyakinan itulah yang mendasari kita untuk berani menyongsong masa depan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun demikian, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama sebagai jemaat dan simpatisan. Sejauh mana kita turut berpartisipasi dalam mengembangkan tubuh Kristus ini? Mari, kita jadikan momen 31 tahun GKI Pamanukan ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan partisipasi kita dalam mengemban tubuh Kristus. Bersama-sama kita bisa menjadi gereja yang semakin berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422 bait 1 sampai 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah,
Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua dan salam sejahtera. Semoga kita terus semangat ya menjalani tahun ini. Istilah garam dan terang dunia sangat identik dengan kita orang Kristen. Akan tetapi, apakah kita sungguh paham maknanya? Apakah terang berarti kita lebih mencolok dari yang lain? Nah, tema kita hari ini adalah berdampak. Semoga bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun GKI Pamanukan, kita semua semakin berdampak positif bagi sesama anggota, jemaat, dan simpatisan, dan juga menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami orang berdosa ini. Berikan kami hikmat untuk hidup baru sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu."
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang telah Tuhan berikan pada saat ini. Nafas kehidupan, kesehatan juga kekuatan. Sehingga kami pada saat ini boleh bersama-sama hadir di gerejamu, di GKI Pamanukan, untuk berkumpul dan juga bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila sebentar ya Bapak, kami akan bersama-sama mempersiapkan hati kami, telinga dan juga pikiran kami untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Tuhan tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengarahkan segala perhatian kami, segala fokus kami terhadap kebenaran sabda Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bersinar di tengah dunia. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan memakai hamba-Mu, yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memakai hamba-Mu sepenuhnya. Dan apapun yang nantinya difirmankan itu adalah kehendak Tuhan sepenuhnya. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami akan kesalahan ataupun dosa yang kami perbuat, yang membuat kami tidak layak di dalam mendengarkan sabda Tuhan. Ampuni dan layakkan kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa yang baik, karena kami anak-anak-Mu setia untuk mendengar dan juga menerima sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Bacaan pertama menurut Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu,
engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kalaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 112 secara berbalasan. Cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hati.
yang menyukai segala titahnya. Tidak akan orang yang benar kan koyak, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun ia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak getar terhadap lawannya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh berasal dari Allah, supaya kita tahu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kitab Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 hingga yang ke-20. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang masih dapat mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa ya. Semoga di hari ini kita tetap dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, keadaan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya menuju perenungan sabda Tuhan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua GKI Pamanukan yang ke-31 tahun. Tepatnya sebetulnya tanggal 6 Februari. Tapi karena 6 Februari ini adalah hari Jumat, tidak mungkin kita mengadakan kebaktian umum di hari Jumat. Ya sudah, kita geser ke tanggal 8. Toh masih dekat, masih sah hukumnya. Kecuali kita merayakan sebelumnya. 31 tahun sudah GKI Pamanukan berdiri sebagai gereja yang dewasa. Memang kalau kita melihat di dalam sejarah tadi, GKI Pamanukan ini sudah ada dari zaman sebelum 31 tahun yang lalu, tapi masih dalam perintisan. Dari sebuah perkumpulan, persekutuan, kemudian naik
statusnya menjadi pos. Kemudian meningkat kembali statusnya karena makin banyak jemaat yang tertarik untuk beribadah, menjadi Bajem GKI Pamanukan. Dan tepatnya pada tanggal 6 Februari tahun 1995, GKI Pamanukan resmi berdiri. Dan kita mendapat status menjadi jemaat dewasa. Di dalam perjalanannya tidak mudah, karena memang bukan waktu sebentar. Dari hanya sekadar perkumpulan jemaat yang tadinya merindukan kehadiran Tuhan, ingin merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Kemudian makin banyaklah orang yang tertarik, akhirnya membentuk menjadi suatu lembaga yang pada saat ini kita semua tahu dan kita kenal sebagai Gereja Kristen Indonesia Jalan Al-Basiyah sebetulnya, tapi kita kenal GKI Pamanukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tema atau judul khotbah pada saat ini adalah berdampak. Bapak, Ibu, serta Saudara, kalau kita lihat baru-baru ini atau di dalam zaman ini banyak fenomena yang terjadi bahwa orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kesalehan, menunjukkan perbuatan yang baik. Kita lihat saja banyak konten-konten kreator di media sosial yang berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa ia saleh, ia baik, dan akhirnya berbuat yang baik, menghasilkan dampak yang baik. Tapi pertanyaannya adalah, mereka berbuat baik untuk siapa? Apakah betul mereka berbuat baik karena kehendak Allah, kehendak Tuhan yang mau mereka nyatakan di dalam kehidupan? Ataukah sebaliknya? Tidak semua memang, tapi ada orang-orang yang menggunakan hal tersebut untuk menaikkan popularitasnya, untuk menaikkan egonya, untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau nantinya videonya FYP, maka kita tahu bahwa orang itu akan mendapatkan penghasilan dari video tersebut. Dan biasanya nilainya bervariasi, tapi ada hasilnya. Dan akhirnya netizen berkomentar, oh orang ini baik ya, orang ini luar biasa ya, orang ini saleh ya, karena berbagi berkat, karena memperhatikan orang-orang yang susah. Tapi justru kita harus melihat maksud dan tujuannya. Apakah memang ia tulus untuk melakukan hal itu? Atau justru mencari keuntungan untuk dirinya sendiri? Di dalam kehidupan orang Kristen juga sering kali ada orang-orang yang berbuat seperti itu. Mereka sejatinya bukan tidak paham dengan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau paham. Ya, jadi bukan tidak paham, mereka tidak mau untuk paham. Mereka menolak karena mereka hanya mencari keuntungan, mencari ketenaran dan juga pujian untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika orang-orang tersebut hidup di dalam kondisi yang seperti itu, mereka merasa nyaman. Jangan sampai kita semua atau salah satu dari jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan adalah salah satunya ya. Saya yakin dan percaya jemaat dan juga simpatisan GKI Pamanukan, apalagi teman-teman penatua, kita melayani Tuhan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Jadi boro-boro mengharapkan pujian ya Bapak Ibu ya, kadang kita nombok. Jadi melayani dengan tulus, melayani dengan kasih.
Tapi banyak orang-orang yang di luar sana tidak melayani dengan kasih. Mereka hanya mencari pujian dari manusia yang lainnya. Bacaan kita pada minggu ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menggali hal yang paling utama di dalam kita hidup untuk memberi dampak, yaitu memberi dampak seturut dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kita hidup menurut kehendak Tuhan, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Tapi semua itu tidak akan kita dapat kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seringkali orang tidak mau mengandalkan Tuhan dan ia mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan dampak yang menurut ia benar, menurut ia baik, lalu dia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan itu kita harus memohon pimpinan Roh Kudus. Maka libatkan Roh Kudus ketika kita mau melakukan perbuatan yang baik. Seringkali justru perbuatan yang baik menurut kita tidak diterima baik oleh orang lain. Maksud saya baik loh, tapi kok malah jadi tidak baik ya? Kok malah jadi begini ya? Padahal maksud saya baik. Sering ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang namun direspon oleh orang tersebut tidak baik. Karena apa? Karena sering kali justru kita menggunakan kebenaran kita sendiri untuk menimbang hal yang baik dan tidak baik. Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala perbuatan kita yang kita anggap baik. Dalam Injil yang kita baca tadi, ini berkata tentang garam dan terang dunia. Perumpamaan ini sangat terkenal dan juga mungkin Bapak Ibu juga saudara sering kali mendengar dari sekolah minggu tentang perumpamaan garam dan terang dunia. Gitu ya. Bahwa orang Kristen akan menjadi garam dan terang dunia. Tapi menurut saya salah. Bukan akan, tetapi sudah. Karena di dalam kitab Injil Matius tadi dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi bukan akan. Jadi ketika kita sudah menjadi garam dan terang dunia, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaannya bukan bagaimana menjadi garam dan terang dunia, tapi kita adalah garam dan terang dunia. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai garam dan terang dunia? Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah sebuah identitas, sebuah jati diri. Sudah dikatakan tadi, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Identitas sebagai pengikut Kristus. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun, maka tugas kita adalah melakukan kehendak Kristus, melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, kalau kita hadir dimanapun, di lingkungan yang seperti apapun, maka kita wajib membawa kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah benar kehadiran orang Kristen membawa kasih, membawa damai dan sukacita? Justru sering kali yang terjadi adalah sebaliknya. Kehadiran orang Kristen tidak membawa damai. Kehadiran orang Kristen tidak membawa sukacita. Malah kehadiran orang-orang ini membawa hal-hal yang tidak baik. Sangat miris ya,
kita punya identitas, kita punya jati diri sebagai pengikut Kristus yang sudah menjadi garam dan terang dunia. Tapi kehadiran kita justru tidak menjadi garam ataupun terang. Kita lupa, kita kehilangan identitas kita. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah kembali meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat mewujudkan kesempatan-kesempatan yang baik ini untuk memperlihatkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Lalu yang kedua, ini menurut saya yang paling penting. Kita harus memberikan dampak. Walaupun identitas ini penting, namun jika kita tidak memberi dampak maka itu percuma. Maka itu sia-sia. Predikat kita sebagai orang baik, predikat kita sebagai orang Kristen, predikat kita sebagai orang yang tampaknya benar, tapi ternyata dampak yang kita bawa tidak ada. Jadi buat apa satu identitas itu kalau kita tidak melakukannya? Kalau cuma omong doang, tidak ada prakteknya, tidak ada perbuatannya, jadi percuma. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memberi dampak yang positif. Nah, Bapak Ibu seringkali gitu ya, ada dampak yang kita perbuat, yang kita hasilkan tampak baik. Contohnya apa? Contohnya berbohong demi kebaikan. Ada yang pernah mengalami? Nggak apa-apa bohong demi kebaikan gitu ya. Sejak kapan berbohong itu baik? Sering ya? Banyak yang senyum-senyum, termasuk diri saya. Saya pun pernah mengalami gitu ya. Nggak apa-apa deh. Berbohong, kan toh demi kebaikan. Yakin? Demi kebaikan siapa? Demi kebaikan Tuhan? Tidak. Seringkali demi kebaikan kita sendiri. Nggak apa-apalah. Kan demi kebaikan loh, supaya tidak begini, tidak begitu gitu. Tidak ribut, tidak ini dan itu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Kata siapa? Sejak kapan berbohong itu baik? Sejak kapan yang namanya berbohong tetap tidak baik? Akan mendatangkan kebaikan. Iya, kata siapa mendatangkan kebaikan untuk siapa? Belum tentu kebohongan itu mendatangkan kebaikan untuk semua orang. Biasanya mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Atau yang lebih ekstrim lagi, ketika kita berbuat baik, lalu hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan kita, akhirnya kita menolak untuk memberi dampak. Udahlah, saya emang gak mau ikut campur. Ya, itu mah urusan dia. Saya gak mau ikut campur, bodoh amat. Ya sudahlah, saya ke gereja, cuma duduk jadi jemaat, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu menerima berkat dan pulang. Dah gitu aja. Bodoh amat mau gereja gimana pun. Saya kasih persembahan kok. Semoga tidak ada ya dari kita yang seperti itu ya. Tapi di luar sana banyak sekali terjadi seperti itu. Orang-orang Kristen tidak peduli dengan gerejanya. Mereka menjadi jemaat yang pasif. Jemaat yang datang ke gereja adalah sebuah kewajiban, hanya sebuah rutinitas bahkan. Datang ke gereja, lalu memuji Tuhan, menyanyi gitu ya, walaupun tanpa ekspresi gitu. Kemudian mengikuti liturgi, saatnya firman Tuhan, mendengarkan, membaca firman Tuhan, lalu mendengarkan pengkhotbah. Setelah itu ikut doa syafaat, kalau di GKI ya, lalu pulang menerima berkat Tuhan, selesai salam dengan pengkhotbah dan pendamping, selesai pulang. Apa seperti itu? Banyak orang Kristen hari ini yang seperti itu.
Ketika ditegur, nggak apa-apa. Toh saya kan ke gereja, berarti saya hidup benar dong, saya percaya dengan Tuhan. Tapi percaya dengan Tuhan apakah memberi dampak? Tidak. Ternyata orang lebih memilih cenderung pasif. Nah yang seperti itu justru hati-hati. Memang kalau kita ikut campur dengan urusan orang tidak boleh, betul. Kalau urusan itu memang berdampak sensitif atau personal. Tapi ketika kita terlibat di dalam gereja, khususnya pada hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Pamanukan yang ke-31 tahun. Mari para jemaat dan simpatisan, kita semua adalah keluarga. Jadi sebagai satu keluarga, lazimnya kita saling tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan. Jadi kalau ada yang butuh pelayanan di gereja misalnya, yuk kita terlibat. Misalkan sebentar lagi nih kita pulang dari gereja pembentukan panitia Paskah. Jadi nggak perlu rapat gitu ya. Ternyata orang-orangnya itu lagi gitu. Ketuanya, ini lagi, seksi acaranya ini lagi gitu ya. Terus konsumsinya ini lagi gitu. Orang-orangnya sama. Ayo Bapak Ibu, kita semua mempunyai bagian yang sama, mempunyai posisi yang sama, maka terlibatlah di dalam pelayanan. Jangan hanya jadi orang yang pasif, yang tidak memberi dampak, walaupun sedikit, tapi itu penting. Karena setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing. Saya hanya bisa bermain musik, yuk kita main musik. Saya hanya bisa bantu-bantu cuci piring atau menyediakan makanan, yuk kita terlibat. Atau misalkan saya emang gak punya kemampuan apa-apa, saya cuma bisa bantu-bantu beresin kursi, gak apa-apa. Karena setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing. Dan kita tidak bisa mengerjakan bagian orang lain. Jadi jangan pernah merasa rendah ketika posisi kita atau pekerjaan kita yang bisa kita lakukan hanya itu saja. Saya cuma bisa cuci piring. Saya cuma bisa menyediakan makanan. Saya cuma bisa ngangkat-ngangkat kursi. Atau saya cuma bisa sapu-sapu di luar. Tidak masalah. Karena di dalam Tuhan, siapapun yang terlibat, maka ia mendapatkan upah yang sama. Ya. Ada perumpamaan tentang seorang pekerja yang bekerja dari pagi hingga sore hari diberikan upah 1 dinar. Lalu tiba-tiba ada pekerja yang baru datang siang hari, upahnya juga 1 dinar. Itu mengatakan bahwa kita yang terlibat di dalam karya kerajaan Allah punya bagian yang sama, punya upah yang sama, punya posisi yang sama. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kita semua adalah pelayan. Kita semua adalah hamba. Tidak peduli posisi Anda di luar seperti apa, misalkan direktur atau siapapun itu, dokter dan lain-lainnya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam gereja, maka kita adalah warga kerajaan Allah, pengikut Kristus, pelayan, hamba dari Kristus. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mau terlibat, kita mau berdampak, khususnya di GKI Pamanukan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita melihat di dalam kitab Matius juga dikatakan bahwa menjadi garam dan terang dunia ini sangat penting. Bapak Ibu tahu garam ya, terutama ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu setiap hari pasti ketemu garam yang suka masak. Garam fungsinya apa Bu? Bu Heni, garam fungsinya apa Bu? Supaya masakan tidak tawar. Biar enak ya Bu, biar nikmat. Gitu. Kalau masakan tidak ada garam maka rasanya hambar, kurang enak. Betul. Garam ini mempunyai fungsi
untuk memberikan rasa. Dan yang kedua adalah untuk mengawetkan. Betul ya Bu ya? Bahan pengawet alami salah satunya adalah garam. Ya, jadi kalau untuk mengawetkan makanan, beberapa makanan bisa diawetkan dengan pengasinan. Gitu ya. Nah, dari dua manfaat ini dapat dipahami bahwa garam ini dapat mengubah sesuatu, baik rasa ataupun wujudnya. Ketika kita diposisikan sebagai garam dunia, maka kita harus dapat membawa perubahan, mengubah sesuatu yang nampaknya tidak nikmat menjadi lebih nikmat, menjadi lebih enak, menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah terang. Kalau kita melihat lilin, ya mati lampu, lilin ditaruh di tengah atau ditaruh di atas, maka akan lebih kelihatan cahayanya, betul ya? Tapi ketika mati lampu, lalu diletakkan misalkan di pinggir kursi atau di bawah kursi, itu cahayanya kelihatan, iya, tapi hanya sebagian kecil. Jadi ketika kita diposisikan menjadi terang, jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah di tempat yang agak tinggi untuk menerangi kehidupan yang gelap. Jadi Bapak, Ibu, dan saya itu adalah terang. Jadi jangan sembunyikan diri. Bapak, Ibu, dan saudara mempunyai potensi masing-masing. Libatkanlah Bapak, Ibu di pelayanan gereja. Tidak perlu yang susah-susah, tidak perlu yang besar-besar. Misalkan masuk ke dalam komisi dewasa nih, saya lihat ibu-ibu terus ya. Siapa tahu bapak-bapak tertarik masuk ke komisi dewasa, mengikuti persekutuan. Siapa tahu ada yang bisa main musik lalu ngegitarin gitu kan. Atau teman-teman pemuda. Memang di sini tidak ada kebaktian pemuda, adanya remaja. Tapi yuk kita terlibat, misalkan ada yang punya talenta untuk menjadi lektor. Ada yang juga punya talenta untuk mengajar sekolah minggu. Di sini ada dua pemuda yang sudah terlibat gitu ya. Dista dan Mika. Mika sudah berapa lama Mik jadi GSM? 3 tahun. Rasanya gimana Mik? Senang, ada sedihnya, ada kesalnya juga ya. Iya. Tapi tetap dijalani ya Mik ya. Tetap. Karena tujuannya adalah melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan selagi kita diberikan kesempatan. Bukan nanti tunggu, nanti ajalah melayani Tuhan. Saya sibuk, pekerjaan saya di luar begini. Nggak bisa, tunggu nanti, nantinya kapan? Tunggu nanti sampai nggak bisa jalan dulu, gitu. Tunggu nanti sampai kita ada di posisi yang sangat lemah, gitu. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan untuk berjalan, untuk berdiri, untuk melayani Tuhan, maka pakailah talentamu untuk terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan bukan sekadar memberikan persembahan, tapi pelayanan yang sejati adalah memberikan dampak yang baik untuk sekitar, khususnya di gereja GKI Pamanukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian selanjutnya Tuhan pun menegaskan bahwa kehadirannya tidak untuk merusak atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi justru menggenapinya. Ini dilihat pada saat itu banyak orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini hidup menjalankan firman Tuhan tapi munafik. Banyak orang-orang yang mengaku pengikut Kristus ke gereja setiap minggu, ke gereja setiap ada ibadah di gereja, membaca firman Tuhan setiap hari, tapi tidak memperhatikan sesamanya,
justru berlaku jahat terhadap sesamanya. Ya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat orang-orang itu, hati-hati. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya munafik. Orang-orang yang berbicara kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Ia jauh terhadap kebenaran. Hati-hati. Maka jauhilah orang-orang yang seperti itu. Penegasan kembali dilakukan oleh Tuhan Yesus juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya menekankan bahwa tak selamanya yang terlihat saleh benar-benar saleh. Bahkan pada saat itu orang-orang Israel melaksanakan puasa, beribadah, lalu merenungkan firman Tuhan, tetapi pada saat yang sama ia menindas orang-orang yang lebih lemah. Mereka bertindak culas terhadap sesamanya. Yesaya menekankan bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah kesalehan yang sejati, bukan hanya melaksanakan ritual agama, mendengarkan firman Tuhan, tetapi memberikan dampak yang baik untuk sesama. Tapi kan hati-hati nih Bapak Ibu ya. Ada juga orang yang menggunakan ini sebagai senjata. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Enggak apa-apa saya enggak ke gereja. Yang penting saya percaya Tuhan. Wah, ada ya. Enggak apa-apa saya ke gereja setahun sekali. Yang penting saya tidak jahat sama orang lain. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang lain yang ada di luar, yang punya alasan seperti itu, jawabnya seperti ini Bapak Ibu. Berarti kamu bukan pengikut Kristus. Ada ayatnya. Kenapa bukan pengikut Kristus? Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kesalehan yang sejati dimulai dengan mengikuti ritual keagamaan. Di dalam kitab Lukas dikatakan Tuhan Yesus setiap hari Sabat itu masuk atau beribadah di dalam sinagoge. Ya, setiap Sabat, hari Sabat itu Minggu ya, Minggu atau Sabtu, pokoknya hari ke-7. Ya, kalau kita menyepakati bahwa hari Sabat itu ada di hari Minggu. Menurut kebiasaannya. Jadi kebiasaan Tuhan Yesus setiap hari Sabat ia datang beribadah ke sinagoge. Jadi kalau ada orang yang ngomong enggak apa-apa saya enggak ke gereja, tapi saya benar, saya percaya Tuhan. Jawab aja seperti itu. Berarti tidak sesuai dengan teladan Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus setiap hari Sabat beribadah, datang ke gereja kalau sekarang. Untuk sama-sama seperti kita di sini mendengarkan sabda Tuhan, pokoknya beribadah. Jadi kalau ada teman gitu ya di luar atau saudara, jawablah seperti itu. Tapi ada juga justru yang sebaliknya. Ke gereja rajin, ke gereja tekun gitu ya, setiap ada ibadah selalu hadir, tapi ternyata tingkah lakunya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Ada banyak ya yang hanya berkata Tuhan, 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 tapi ternyata hidupnya tidak memberikan dampak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita semua juga diingatkan. Di dalam kitab Korintus, Paulus mengatakan bahwa mengandalkan Allah pada saat di jemaat Korintus itu sangat penting. Maka ia mengatakan bahwa jemaat di Korintus pada saat itu tidak boleh bergantung pada kemampuannya sendiri, tetapi harus berdasarkan kehendak Allah. Pengikut Kristus harus mengandalkan Allah dalam segala tingkah lakunya. Janganlah kita memberi dampak baik tapi tergoda untuk memuliakan diri sendiri, ataupun justru patah semangat dan tidak mau memberi dampak. Bulan depan ada beberapa bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Yang sudah tadi dipaparkan di warta orang-orangnya.
Saya bersyukur banyak orang-orang baru yang mau terlibat dengan pelayanan, yang mau menjerumuskan dirinya masuk ke dalam pelayanan gereja. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara juga ada yang mau terpanggil seperti mereka. Orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan setia. Yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, tolong tunjukkan fotonya. Ada yang tahu orang ini? Ada yang tahu orang ini? Ini adalah Pendeta Agus Sutikno, ya, pendeta GPDI yang melayani di Kota Semarang. Ya, lihat tampilannya, boro-boro tampilan pendeta nih, gitu ya. Tampilan orang biasa aja enggak. Ini tampilan preman Bapak Ibu. Ya, lihat tatonya sampai ke muka-muka. Ini orang gitu ya. Saya pernah mendengar cerita beliau bahwa ketika beliau pernah datang ke suatu gereja diusir. Ya. Karena tampilannya ya seperti ini. Gitu ya. Tampilannya preman. Wah, kalau orang ngelihat kayak gini tiba-tiba masuk ke gereja gitu ya, tiba-tiba masuk gitu. Naik ke mimbar, wah yang ada, weh ngapain gitu. Tapi Pendeta Agus pernah datang ke gereja, suatu gereja, dia diusir karena tampilannya seperti ini. Tapi ternyata apa dampak yang ia hasilkan? Ketika orang-orang memilih untuk nampak, untuk ingin dilihat, tapi ia tidak memilih untuk terlihat. Tetapi ia masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang terbelakang, lingkungan-lingkungan yang terpinggirkan. Ia melayani di tempat-tempat kumuh, di mana ada orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang seperti PSK, pecandu narkoba, ataupun pasien HIV, yang mungkin orang lain tidak mau mendekati. Orang mau menjauhi, tapi Pendeta Agus mau masuk ke dalamnya. Dan apa dampak yang ia hasilkan? Kurang lebih 200 anak jalanan itu disekolahkan oleh beliau tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah. Bahkan ada yang sampai perguruan tinggi. Ia tidak memilih untuk terlihat. Ia tidak memilih untuk nampak ke permukaan. Tetapi ia memilih untuk memberikan dampak. Pendeta Agus pernah mengatakan, nggak peduli, tapi dalam bahasa Jawa ya, nggak peduli orang lain mau melihat saya seperti apa. Tapi yang penting bagi saya adalah Kristus bisa terlihat di dalam diri saya. Tindakan yang dilakukan mencerminkan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat ini firman boleh mengingatkan kita semua, dan dari Pendeta Agus juga kita belajar bahwa tidak nampak namun bisa berdampak. Kalau Bapak Ibu dan Saudara merasa Bapak Ibu hanya bagian kecil, Bapak Ibu hanya berposisi rendah, tidak usah takut. Toh Pendeta Agus yang tampilannya seperti ini juga minder mungkin iya, merasa dipinggirkan juga iya karena tampilan yang seperti ini. Tapi dia tidak peduli. Apa yang ia bisa lakukan untuk Kristus, itu yang ia pilih. Bapak Ibu, di hari ulang tahun GKI Pamanukan yang ke-31 ini, kita diingatkan bahwa kita harus memberikan dampak baik bagi sesama kita. Tidak peduli kita dianggap atau tidak. Tapi yang penting adalah berdampak baik dan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kita pun diajak untuk terus memohon pada Roh Kudus agar pengertian-pengertian akan firman Tuhan benar-benar menjadi landasan di dalam hidup kita. Selamat ulang tahun GKI Pamanukan yang ke-31 tahun. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Biarlah Tuhan yang setia menguatkan kita dan membangkitkan motivasi kita untuk menjadi berdampak bagi kehidupan sesama kita, khususnya di dalam gereja kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua.
Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Ukemenes sambil mengulang janji baptisan kita mengucapkan pengakuan imam rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dikandung di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan hingga saat ini. Baru saja juga kami telah bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami untuk tidak mementingkan bahwa kami nampak ataupun tidak nampak, kami terlihat ataupun tidak terlihat. Tapi yang terpenting bagi kami adalah kami dapat menghasilkan dampak yang baik untuk sekitar kami. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami agar kami dapat menjadi berdampak bagi sesama kami, khususnya di dalam pelayanan kami sebagai jemaat dan juga simpatisan GKI Pamanukan. Kepada saat ini ya Bapa, kami membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan di dalam GKI Pamanukan. Kami berdoa untuk para penatua dan juga badan pelayanan yang Kau percayakan untuk melayani di GKI Pamanukan ini. Kiranya Engkau yang memberikan hati yang tulus, kesetiaan di dalam mengemban tugas pelayanan, sehingga mereka dapat menjadi teladan di dalam iman, kasih, dan juga pengharapan bagi jemaat juga simpatisan GKI Pamanukan. Kami juga berdoa untuk seluruh program jemaat, baik yang sudah berjalan ataupun yang sedang berjalan dan yang masih akan direncanakan. Sertailah setiap kegiatan supaya membawa jemaat semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bersatu di dalam kasih, dan juga semakin giat bersaksi di tengah masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan, setiap pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan, baik pergumulan keluarga, pekerjaan, pasangan maupun kehidupan sehari-hari, Tuhan yang mengenal isi hati kami. Kiranya Tuhan yang selalu setia memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kau pada saat ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Kami berdoa untuk Ibu Erna, kami berdoa untuk saudara Jonathan Ezra Nathanael, kami berdoa untuk saudara Martin Hermawan, Ibu Sundari, dan juga kami berdoa untuk Ibu Yuliana Puspasari. Engkau yang mengenal mereka satu persatu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan kesembuhan seturut dengan waktu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang meneguhkan iman mereka, dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada keluarga yang merawat ataupun medis yang dibutuhkan oleh mereka, agar tetap setia berharap kepada Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yaitu negara Indonesia tercinta. Tuhan yang memberkati para pemimpin dari pusat hingga daerah, agar Tuhan sendiri yang memberikan kebijaksanaan, kejujuran dan ketulusan di dalam menjalankan tugas mereka. Jagalah persatuan bangsa kami, berkatilah tanah air kami dengan keadilan, kesejahteraan dan juga kedamaian.
Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami akan hadirnya seorang calon pendeta. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan siapapun yang nantinya dipersiapkan untuk gerejamu ini. Kiranya Engkau yang mempersiapkan hamba-Mu yang tepat, yang dapat membimbing, mengajar, dan juga menuntun kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini dengan kasih Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mempersiapkan sosok yang baik dan sosok yang benar-benar tepat untuk kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk ulang tahun gereja kami GKI Pamanukan yang ke-31 tahun ini. Kiranya Tuhan yang selalu setia menyertai keluarga besar GKI Pamanukan dari jemaat dan juga simpatisan. Biarlah di usia yang ke-31 tahun ini GKI Pamanukan dapat memberi dampak bagi sekitar. Menjadi garam yang dapat membawa perubahan. Untuk menjadikan suatu yang kurang nikmat menjadi nikmat. Memberikan suatu yang tidak baik menjadi baik. Memberi rasa yang dapat mewarnai kehidupan dengan sesama. Untuk menjadi lebih indah dan memancarkan terang kasih Kristus. Kapanpun dan dimanapun kami hadir. Biarlah kami dapat menjadi terang yang dapat menerangi kehidupan. Yang juga tampak gelap menjadi terang serta pengharapan. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat dan juga simpatisan serta pelayanan kami sebagai gereja GKI Pamanukan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat menutup doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang jujur jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 547 bait 1 sampai 3. Takut mengatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak, jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji,
harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk gereja kami GKI Pamanukan yang ke-31 tahun ini. Kiranya kami boleh terus mempunyai dampak untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami telah membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di dunia, terutama di tempat ini, di gereja GKI Pamanukan. Kami juga memohon senantiasa Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus diberkati oleh Tuhan, dan pada waktu yang akan datang kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorgaku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita tiba di penghujung ibadah, maka arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih Kristus memimpin kita untuk hidup dengan penuh syukur dan sukacita, sehingga kita dapat menjadi berdampak bagi sesama dan juga dunia. Pergilah dalam damai sejahtera, bawalah kasih dan kebenaran Tuhan ke dalam hidup kita sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Dimohon kepada jemaat, tidak ada yang keluar, kita mau tiup lilin sebentar. Untuk semua penatua harap untuk ke atas. Pak Sianturi, ayo. Pak Sianturi. AC toh. Matiin AC. Kami mengundang Pak Sianturi ke atas. Ini kok buka. Koyadi, silakan putar musiknya. Udah ada di depan Bapak Ibu lagunya. Kita nyanyinya bersama. Bapak Ibu, kita nyanyinya bersama. Anak-anak boleh di depan, ngeramein anak-anak di depan, di sini depan. Telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak maju ke depan, anak-anak ke depan yuk. Atas anugerah ucapan yang Tuhan berikan. Setahun lagi telah berlalu. Ayo anak-anak di sini, ayo. Niko di sini. Ayo Gisel. Bersyukur lagi atas anugerah. Di sini di bawah. Di sini aja ya, di bawah aja di bawah. Selamat Ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang baru, Di bawah anak di bawah. bahagia serta mulia sampai selamanya. Maaf Pak Walanda, jangan pulang dulu Bapak Walanda. Ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan Hidup yang penuh berkat dan bahagia
Ayo yang rame anak-anak, kita mau tiup lilin, Bapak Ibu majelis. Anak-anak yang ngitung ya bareng-bareng. Ayo bareng-bareng hitungnya 1 sampai 3. Yuk. 1 2, sebentar, tahan. 2/4. Ayo Pak, dekat. Ya udah dekat Bapak Sianturi, mulutnya. 2,5, 2/3/4, 3. Oke, selamat ulang tahun buat GKI Pamanukan. Tuhan memberkati, semoga gereja kita semakin diberkati Tuhan.